ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabani kana maitil jannah. Wa qala aidon bil qadri wa bil qadari najina wa tahlana putra arifina. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya di sini akan berbicara atau mengisi pengajian yang judulnya siap-siap untuk datangnya malaikat Ajrail, yaitu malaikat sakaratul maut. Yaitu kita satu diberi kehidupan sama Allah, satu manusia yang sempurna. Karena manusia itu ada manusia bernyawa, ada hewan bernyawa. Bedanya manusia sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai akal dan kenormalan. Nah, maka di situ ketika kita sama Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia bebannya banyak, hidupnya harus siap-siap untuk menghadapi kematian. Karena kalau hewan yang bernyawa mati tidak akan ditanya oleh munkar wa nakir. Tapi kalau manusia pasti tanya. Contoh semacam manusia, kita hidup di dunia ini adalah ketika bangun pagi, perintah Allah. Kita mendengar lantuman adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ beberapa kalimat ada yang kalau subuh beda. Hayya sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Maka panggilan Allah yang harus diutamakan adalah sholat. Nah, maka kita dalam kehidupan ini jangan sekali-kali kita melupakan sholat. Karena ingat tadi ayat yang sudah dikatakan, Ida ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ajal datang tiba-tiba dan tidak memberitahu dan tidak bisa ditawar menawar. Oleh karena itu, semoga kita harus bisa punya prinsip bahwa sebagai makhluk yang sama Allah diberi kasih kesempurnaan, akal yang sehat, yang kuat, kita harus tetap ketika punya aktivitas, yang pertama aktivitas perintah adalah perintah Allah adalah sholat. Maka ketika kita malaikat andai kata datang malam-malam menjemput kepada kita, tapi sudah sholat isya, kita dalam keadaan selamat, yaitu dalam kalimatnya min alihasana, yang selamat, min alihoyer yang bagus, min alisadah yang bahagia, dan min alihusnul khotimah, yaitu kematiannya diakhiri dengan kematian husnul khotimah, baik pada akhirnya. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Maka kita sebagai manusia dengan berjalannya waktu, tua maupun muda, teruslah kita siap-siapkan untuk kematian. Yang lainnya lagi, bukan hanya untuk mempersiapkan kematian itu bukan hanya sholat, tapi sebagian itu adalah silaturahmi. Karena orang kalau silaturahmi, Masya Allah, insya Allah silaturahmi itu akan membuat kita panjang umur dan kita akan menambah wawasan. Artinya gini, dengan silaturahmi kita kalau melihat suasana orang, wah ternyata orang itu lebih rendah daripada saya. Jadi ke kitanya semakin pede dalam kehidupan ini. Maka semoga ini tausiah atau kajian ini jadikan buat kita sebagai manusia yang sempurna, siap-siap kita untuk datang malaikat yang akan menjemput, mengundang tanpa sepengetahuan. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan di mobil, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun. Maka berhati-hatilah kita untuk menghadapi sakaratul maut. Kenapa? Karena kita mukmin. Hadis mengatakan, ad-dunya sujaul mu'minin wa jinnatul kafirin. Dunia itu sujaul mu'minin, penjaranya mukmin. Kita tidak bisa lepas kaya raya, kayak orang barat, tidak bisa. Kenapa? Kita penjara, ada hukum agama, hukum Allah yang dilarang andai kata kita melaksanakan satu hal.
wa jinnatul kafirin. Kalau wa jinnatul kafirin yaitu surganya kafir di dunia ini. Kalau kafir itu tidak sholat, tidak sembahyang, tidak zakat dan sebagainya, tidak bermasalah karena surganya. Nanti andai kata mati yaitu neraka, untuk tempat mereka abadi, tidak ada angkatan lagi ke surga untuk ahli kafir. Nah, kita sebagai mukmin semogalah jadilah manusia yang selalu mempersiapkan oleh-oleh untuk datangnya malaikat Ajroil. Karena orang bisa dilihat ketika dalam kematian, orang yang selamat, yang membawa amal soleh, yang selalu kuat menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu akan kelihatan parhan bahasa Arab. Parhan itu fresh, seger. Jadi ketika kematian mencabutnya, satu tenang, kedua kelihatannya itu nyaman. Karena apa? Dia melihat suatu kamera surga yang mungkin kalau kita lihat semacam lihat kita satu tayangan di dunia, misalkan di Dubai atau di Saudi, lihat Madinah atau Masjidil Haram, keindahannya itu kita lihat dengan mata kita. Maka kalau kita ingin maut husnul khotimah, maka kita sering-seringlah, satu, awal waktu, kedua, banyak kebaikan, silaturahmi, tawakal, dan selalu sabar menghadapi segala yang Allah berikan kepada kita. Itulah mungkin ungkapan dari saya. Jadi ingat, yang terakhir harus ingat kepada ayat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Inilah innalillahi, kita punya Allah, wa inna ilaihi roji'un, bakal kembali kepada Allah. Siapapun yang menghadapi kematian, siapapun dia itu akan kembali kepada, yaitu Allahu Rabbi. Karena ini alam dunia. Yang kedua alam kubur. Yang ketiga alam abadi, yaitu alam surga. Semoga dengan ini kajian atau pengajian menjadikan kita terbuka hati nurani kita untuk selalu mengingat kepada kematian. Kuncinya gampang, yaitu seringlah berwudu, seringlah silaturahmi, seringlah bangun tengah malam mengingat kepada Allah, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rupanya ungkapan dari saya, perkenalkan Ustadz Haji Abeng dari Ponpes Gelar Cianjur.